Pada video kali ini saya bakalan nge-review ke kalian stylus pen generasi pertama dari Gojodok. Nah, jadi kira-kira begini bentuknya. Jadi saya nge-review selama penggunaan 3 bulan. Jadi saya beli waktu itu di akhir bulan 8 kalau nggak salah. Nah, jadi kira-kira begini bentuk stylusnya. Di paket penjualan ini ada 2 tipe. Yang satu warna hitam dan yang satu warna putih. Saya beli yang warna putihnya, teman-teman. Jadi di bagian tutupnya ini. Nah, di sini kalian bisa charge. Untuk nge-charge-nya itu pakai micro USB. Buat pakai pembeliannya nanti kalian bisa dapetin sarung tangan. Nah, ini buat ngelukis. Selanjutnya dikasih satu adapter charge, bukan adapter sih, kabel USB charger. Sekarang saya bakalan nyoba tingkat pressure ataupun apakah stylus ini masih recommended buat teman-teman beli. Jadi ini saya review selama pemakaian 3 bulan. Saya bakalan coba di tablet saya. Menurut saya sih buat kalian yang mau nyari stylus pen di harga 300 ribuan, saran saya kalian bisa beli stylus pen yang ini. Ada beberapa alasan kenapa saya saranin. Yang pertama itu tingkat respons ini jauh lebih bagus daripada stylus pen yang harga 300 ribuan pada umumnya. Jadi sebenarnya saya udah beli juga beberapa stylus pen. Ini stylus pen saya beli dan tingkat sensitivitasnya itu lebih bagus yang Gojodok generasi pertama. Jadi menurut saya cuma satu kekurangan dari stylus pen Gojodok ini yang generasi pertama, yaitu dimana pada saat kalian ngelukis itu yang kalian gunakan itu bukan ujung dari pulpennya tapi bagian sini ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, bagian ini ya teman-teman. Sekarang saya bakalan nyoba di tablet saya. Buat penggunaan multitasking kayak scrolling atau mencet icon dari tablet, nah ini udah responsif banget teman-teman. Dan nggak pernah delay menurut saya. Sekarang saya bakalan nyoba di aplikasi Sketchbook. Jadi ini saya gunakan yang versi premiumnya. Nanti kalian bisa update Sketchbooknya. Saya bakalan bandingin dengan stylus pen yang ini. Ini kayaknya ini Gojodok generasi ketiga. Saya bakalan hapus dulu. Pertama kita bakalan nyoba buat bikin garis lurus. Nah, kalian bisa lihat gak ada garis yang putus teman-teman. Nah, sebenarnya buat stylus pen Gojodok generasi ketiga ini juga nggak terlalu buruk tapi sering patah-patah teman-teman. Kita bakalan bandingin. Nah, waktu di awal-awal saya beli ini garisnya putus-putus teman-teman. Saya nggak tahu apa harus saya repairing dulu atau mungkin maksud saya harus penyesuaian dulu supaya nggak putus-putus. Nah, sekarang stylus pen ini udah jarang delay atau putus-putus. Namun nggak menutup kemungkinan juga terkadang suka delay teman-teman. Nah, bisa lihat tadi saya bikin garis di sini. Nah, kalian bisa lihat dua garis yang ini nggak bersambung. Jadi menurut saya buat teman-teman yang mau nyari stylus, kalian bisa coba di stylus pen Gojodok generasi pertama yang ini. Selanjutnya kita bakalan nyoba nulis-nulis. Saya mau coba di catatan. Nah, yang ini. Kita bakalan nyoba nyoret-nyoret. Nah, ini. Buat coret-coret ini udah bagus banget teman-teman. Dan belum pernah saya lihat ada garis yang putus-putus ketika saya nulis. Nah, cuman kalian bakalan ngalamin kesulitan buat bikin karena kalian harus belajar dulu buat cara nulisnya itu jangan dari sini.
Maksud saya, pada saat kalian gunakan stylus ini, alat yang kalian gunakan itu bukan ujungnya ini, tapi justru yang sini. Jadi kalau misalkan kalian bikin titik, nah coba kalian bikin alat yang lebih besar. Nah, jadi pada saat kalian nanti nulis atau ngelukis, buat bikin garis seperti ini, kalian jangan gunakan ujungnya ini, tapi bagian bawahnya ini. Nah, sambungan dari ujungnya ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian bikin titik ini, kalian bisa lihat titik, kelihatan teman-teman. Nah, jadi jangan kalian gunakan ujung ini buat nentuin bikin garis seperti ini, karena jarak itu jauh teman-teman, bukan jauh sih, tapi beda. Kalau misalkan kalian nentuin atau bikin garis menggunakan ujung ini, bentuk garisnya itu bakal seperti ini. Nah, berada di bawah dari titik yang saya bikin. Nah, buat jaraknya itu kalian bisa ukur. Nah, ini dari ujung ke sambungannya ini, yang ini. Jadi kalian harus terbiasa buat ngelukis seperti itu. Jadi saya biasanya itu latihan, saya bikin titik mungkin sekitar 5, kemudian saya garis supaya nanti saya bisa nentuin mana atau di mana saya bikin garisnya ini. Kalian juga bisa nanti latihan seperti bikin lingkaran. Kalau misalkan kalian gak biasa, bentuk lingkarannya itu bakal seperti ini, karena patokan dari garisnya itu bukan di ujung tapi di sini. Jadi kalau kalian misalkan bikin lingkaran, nah seperti ini nanti bakalan bentuknya. Jadi kalian harus terbiasa bikin lingkaran dan gunakan patokannya itu di sini. Jadi cuman itu doang kekurangan dari stylus ini. Kalau misalkan dari sensitivitas kemudian respon ini udah sangat bagus teman-teman. Nanti kalian bisa beli di Tokopedia ataupun di Shopee. Buat harganya itu sekitar 116 ribuan kalau nggak salah. Nah, nanti kalian bisa cari Gozodok generasi pertama. Jadi ini stylus pad yang sangat saya rekomendasikan buat kalian yang mau beli di bawah harga 300 ribuan. Nah, nanti kalau kalian misalkan ngecas, lampunya ini bakal warna hijau. Kalau udah full, maksud saya pada saat kalian nanti ngecas, lampunya ini bakalan warna merah. Kalau udah full bakalan warna hijau. Nah, saya bakalan coba gunakan lagi di beberapa aplikasi. Ini saya punya aplikasi Infinite Painter. Nah, buat respon ini udah sangat bagus teman-teman. Nah, kalian bisa lihat nggak ada delay dan nggak ada putus-putus. Jadi nanti kalian bisa beli. Ini saya gunakan udah hampir 3 bulan dan masih bagus. Kondisi fisiknya ini juga masih bagus, nggak ada yang kotor. Saya jarang bawa kemana-mana, jadi stylusnya ini awet. Nanti kalian bisa beli stylusnya ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe, atau kalian mau nanya nanti bisa klik di kolom komentar. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.